Gamete Interfallopian. Simak materi berikut. Oke, ini adalah presentasi dari kelompok 3, yaitu berjudul Gamete Interfallopian Transfer dari Sekolah SMA Tunas Harapan 11 MIPA 2. Reproduksi dengan bantuan atau yang juga disebut dengan kehamilan di luar cara alamiah merupakan prosedur penanganan terhadap gamet baik berupa sel telur dan sperma atau embrio sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara alamiah. Dalam hal ini, cloning dan duplikasi manusia tidak termasuk di dalamnya. Batasan tersebut mungkin cukup sempit, namun jika diperhatikan dengan seksama, akan banyak hal-hal yang berhubungan dengan teknologi reproduksi bantuan saat ini dan di masa yang mendatang sehingga ruang lingkup semakin luas. Teknologi reproduksi dengan bantuan mulai berkembang beberapa dekade terakhir seiring dengan adalah vitrofertilization, gametal fallopian transfer atau GIT, zygote interfallopian transfer ZIT, cryopreservation dan intact cytoplasmization atau ICSI. Gamete interfallopian. Pada beberapa pasangan interfil, terdapat kondisi yang mana sperma dapat terhalangi untuk mencapai sel telur di tuba fallopi, terjadi pembuahan. Pada kasus demikian, Gamete interfallopian transfer atau GIT dapat dilakukan meskipun teknologi ini jarang digunakan. GIT merupakan prosedur yang dilakukan untuk memindahkan ovum yang telah diaspirasi dari ovarium bersama dengan sejumlah sperma untuk menghasilkan beberapa sel telur. Sel telur tersebut ditempatkan ke dalam kateter yang berada sperma di dalamnya. Gamet atau baik sel telur maupun sperma kemudian diinjeksi ke dalam tuba fallopi melalui prosedur pembedahan yang disebut dengan laparoskopi. Pada proses ini dokter akan melakukan anestesi general. Yang pertama, metode GIF atau GIT. Metode GIF dibutuhkan rata-rata 4 sampai 6 minggu untuk menyelesaikan siklus GIF. Pertama, wanita tersebut harus mengonsumsi obat kesuburan untuk merangsang produksi sel telur di ovarium. Dokter akan memantau pertumbuhan folikel ovarium dan setelah matang, wanita tersebut akan disuntik dengan human chorionic gonadotropin atau HCG. Sel telur tersebut akan diambil kira-kira 36 jam kemudian, dicampur dengan sperma pria tersebut dan ditempatkan kembali ke tuba fallopi wanita dengan menggunakan laparoskop. 2. Indikasi proses GIF. Seorang wanita harus memiliki setidaknya 1 tuba fallopi normal agar GIF cocok. Ini digunakan dalam kasus di mana masalah kesuburan berkaitan dengan disfungsi sperma dan di mana pasangan memiliki ketidaksuburan diopatik. Beberapa pasien mungkin lebih memilih prosedur ini daripada IVF karena alasan etis. Karena pembuahan terjadi di dalam tubuh, ini adalah prosedur semi-invasif dan membutuhkan laparoskopi. Fun fact, tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10 sampai 13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur ovarium dan rahim yang memiliki fungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. 3. Tingkat kesuksesan proses GIF. Sepertinya, kebanyakan prosedur kesuksesan bergantung pada usia, pasangan dan kualitas sel telur wanita. Diperkirakan sekitar 25-30% dari siklus GIF menghasilkan kehamilan. Dengan sepertiga dari mereka menjadi kembar atau kembar 3 dan lain-lain. Bayi GIF pertama di Inggris adalah Todd Holden yang lahir bulan Oktober 1986. Aplikasi pertama dari metode di Amerika Latin ini diadakan di Argentina pada 13 Mei 1986.
dan dipimpin oleh Dr. Ricardo Ash. Pengobatan berhasil diselesaikan dengan lahirnya Manuel Campo Lopez. Banyak dari kata orang, GIF dan IVF mempunyai proses yang sama. Beda dengan nyatanya. GIF dan IVF memiliki arti dan metode yang berbeda juga pastinya. Untuk perbedaan GIF dan IVT, yaitu kalau GIF adalah sel telur dan sperma yang dimasukkan ke dalam kateter lalu dengan teknik laparoskopi dimasukkan ke dalam tuba Fallopi. Beda lagi dengan IVT. Kalau IVT adalah proses penyatuan untuk pembuahan yang dilakukan di laboratorium dengan media cawan Petri. Fungsi dari gamet intrafallopian transfer adalah untuk membantu pembuahan sel telur dan juga sperma dengan teknologi reproduksi. Yang dimana proses ini adalah menggabungkan sel telur dan juga sperma yang setelah itu keduanya akan ditetapkan di dalam tuba Fallopi. Nah, diletakkannya itu dengan teknik laparoskopi. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Dadah! Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi